teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Part ke-16. Kita kembali menggunakan point of view author. Saat Budi dan Sari sedang asik ngobrol, Pak Agung datang sambil membawa tas laptop. Pak Agung duduk dan membuka serta mengeluarkan isi dari tas itu. Sebuah laptop dan beberapa lembar kertas. Ini Nak Budi, beberapa desain yang sudah disiapkan oleh tim saya beserta rincian biaya, kata Pak Agung sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. Iya Pak, boleh saya lihat? Tanya Budi. Silahkan, memang Nak Budi harus melihat dan memilih. Kalau kurang paham ataupun ada request bila langsung saya handle, kata Pak Agung. Sementara itu, Sari hanya diam dengan sedikit curi pandang kepada Budi yang sedang serius memperhatikan lembar per lembar kertas. Dek, Sari kerja atau kuliah? Tanya Pak Agung sedikit mengagetkan Sari. Saya kerja Pak, jawab Sari. Kerja di mana? Tanya Pak Agung lagi. Kerja di showroom motor Pak, di dekat perempatan alun-alun kota. Jawab Sari lagi. Oh, yang di dekat situ? Kemarin anak saya mau baru ke situ, tapi ke bengkelnya, kata Pak Agung. Pantesan saya kok merasa pernah melihat Mbak Maudi, jawab Sari sambil menampakkan senyum tipis di bibirnya. Kalau menurutmu yang bagus yang mana, Sari? Tanya Budi. Hah? Kok aku Mas yang suruh milih? Tanya Sari keheranan. Enggak, saya minta saran saja karena jujur saja saya bingung milih yang mana, jelas Budi. Pak Agung hanya tersenyum kecil melihat mereka berdua. Ya siapa tahu nanti Dek Sari juga akan tinggal di situ. Iya kan Nak Budi, hehe. Pak Agung ikut nimbrung membuat Sari salah tingkah. Hah, iya Pak. Siapa tahu kan kamu jadi istri saya. Budi menimpali sambil tertawa. Sari yang keheranan dan salah tingkah berpura-pura fokus memperhatikan gambar-gambar itu. Kalau menurut saya nomor 2 dan nomor 3 paling bagus Mas. Simple dan terlihat elegan, kata Sari. Pilih satu dong, kan cuma mau bangun satu rumah, kata Budi. Tadi kan ada 6 opsi. Sudah aku kurangi tinggal menyisakan 2 opsi, kan lebih mudah Mas milihnya. Jelas Sari agak jengkel. Yang mana ya, kata Budi sambil mikir memilih mana yang srek dengan selera dia. Yang gambar nomor 3 saja Pak. Tapi kalau bisa pondasi ditambah 20 cm lagi, takutnya nanti kalau ada perbaikan jalan, biar masih terlihat lebih tinggi dari permukaan jalan, Budi berkata dan meminta tambahan untuk pondasi. Nambah berapa berarti Pak? Tanya Budi lagi ke Pak Agung. Itu di situ kan tertulis 423 juta untuk anggaran gambar desain nomor 3. Gini saja dibikin mudah, 425 juta saja tak bulatkan, kata Pak Agung. Oke Pak, deal, kata Budi sambil menjulurkan tangan kepada Pak Agung. Deal, jawab Pak Agung disertai dengan jabatan tangan. Ngomong-ngomong, mulai kapan ya Pak? Tanya Budi. 3 hari setelah pembayaran Nak. Estimasi 1 bulan beres, jawab Pak Agung. Untuk perabotan di rumah gak usah dikeluarin, gak apa-apa, nanti biar diurus sama anak buah saya. Nak Budi cukup pikirkan selama sebulan pengerjaan ini mau tinggal di mana, lanjut Pak Agung. Budi mengangguk mengerti. Untuk pembayaran gimana Pak? Tanya Budi lagi. Biasanya saya meminta DP 50% dibayar di muka Nak. Terus sisanya bisa nanti pasrah terima sekalian, kata Pak Agung. Ya sudah, nanti saya antarkan uangnya ke rumah Bapak, kata Budi. Sebentar saya printkan surat kontrak kerja dulu Nak Budi. Saya tinggal ke dalam sebentar, kata Pak Agung. Iya Pak, silahkan, kata Budi. Kamu mau bikin rumah Mas? Tanya Sari sesaat setelah Pak Agung masuk. Iya. Tadinya mau renovasi saja, tapi karena kondisi rumah yang sudah parah dan bejat, cukup Pak Agung menyarankan untuk dibongkar saja dan dibangun yang baru, jelas Budi kepada Sari. Ini Nak Budi, silahkan ditandatangani surat kontrak kerjasama ini, kata Pak Agung sambil menyerahkan selembar kertas. Budi menerima dan membaca isi surat tersebut sebentar lalu membubuhkan tanda tangannya di atas nama dan materai. Pak, karena urusan sudah beres dan kebetulan hujan juga sudah reda, saya dan Sari mau pamit dulu, kata Budi berpamitan. Iya Nak Budi, hati-hati, jalanan licin dan banyak yang rusak karena sering diguyur hujan, kata Pak Agung mengingatkan. Iya Pak,
Titip salam buat Bu Irma dan mau dia Pak. Kata Budi lagi. Iya nak, nanti saya sampaikan, jawab Pak Agung. Mereka pun meninggalkan rumah Pak Agung dan menuju mesin ATM terdekat untuk Sari mengecek dan mengirim uang ke keluarganya di kampung. Sepanjang perjalanan Sari dan Budi banyak diam karena percuma juga ngobrol sambil naik motor, suaranya kurang jelas terdengar. Sari turun dan menuju ke mesin ATM karena kebetulan tidak antri. Sedangkan Budi duduk di motor sambil membakar rokoknya. Tak berselang lama Sari pun keluar. Sudah sah? Tanya Budi. Sudah Mas, jawab Sari sambil mengenakan helm di kepalanya. Mampir ke rumahku yuk. Ibuku mau ketemu kamu katanya. Ajak Budi. Hah? Sari terkejut. Bayem, kata Budi di depan Sari sebagai isyarat agar Sari menutup mulutnya yang terbuka karena terkejut. Iya apaan sih Mas? Aku hanya kaget saja mendengar ibu Mas mau ketemu denganku. Kata Sari. Gak usah gampang kaget jeti orang, nanti cepat tua loh. Kata Budi sambil tertawa. Gak ada hubungannya kali, jawab Sari dengan mulut mengerucut. Gak apa-apa kan? Sebentar doang. Lagian kan katanya malam ini kita mau keluar. Budi beralibi untuk meyakinkan Sari. Iya deh Mas, jawab Sari antara pasrah atau setuju. Jauh enggak Mas rumahnya dari sini? Tanya Sari di perjalanan. Lah kan kamu sudah tahu rumahku, jawab Budi sambil menolehkan sedikit kepalanya ke belakang. 15 menit kemudian mereka sampai di rumah Budi. Nampak ibu-ibu rempong mulai melirikan matanya seolah sumringah mendapat bahan gunjingan baru. Ayo turun Sari, ajak Budi. Sari turun melepas helm dan menyerahkan kepada Budi, karena memang helm itu Budi yang bawa. Assalamualaikum Ibu, salam Budi. Sari nampak canggung, mungkin hatinya berdebar keras seperti genderang mau perang kayak lagunya Dewa yang berjudul Laskar Cinta. Waalaikumsalam, terdengar suara Bu Lastri dari dalam. Sari semakin grogi karena ini pertama kalinya dia diajak seorang cowok untuk menemui ibunya. Budi masuk diikuti Sari kemudian menyalami dan mencium tangan ibunya. Sari pun melakukan hal yang sama. Walaupun Sari tidak berjilbab seperti para gadis pada umumnya, tapi tetap etika dan sopan santunnya sangat bagus. Silahkan duduk dek. Ini pasti dek Sari ya? Tanya Bu Lastri sementara Budi ke belakang. Kedua ya Bu, saya Sari temannya Mas Budi. Jawab Sari tergagap. Terlihat jelas kalau dia benar-benar grogi. Gak usah grogi. Santai saja sama ibu. Budi sudah cerita tentang kamu kok semalam. Kata Bu Lastri diiringi senyuman sambil tangannya mengelus pundak Sari untuk menenangkan. Iya Bu, Sari menjawab singkat. Kalian sudah makan bat? Tanya Bu Lastri kepada Budi setelah ikut duduk di depan Sari dan ibunya. Belum nih Bu, tadi mampir dulu ke rumah Pak Agung. Kontraktor yang mau renovasi rumah kita. Jawab Budi. Gimana kamu ini? Ngajak jalan anak orang gak diajak makan. Kasihan kalau lapar. Kata Bu Lastri protes kepada Budi. Ya sudah makan dulu sana. Ibu sudah makan tadi. Kata Bu Lastri. Ayo makan dulu Sari, ajak Budi. Sholat dulu saja Mas. Belum sholat duhur. Jawab Sari lembut. Bu Lastri tersenyum mendengar jawaban dari Sari. Kemudian berkata. Ya sudah wudhu dulu nanti sholat di kamar ibu. Soalnya di rumah ini gak ada tempat khusus sholat. Iya Bu, jawab Sari. Sana diantar ke belakang bar, kata Bu Lastri sambil berjalan masuk ke kamar untuk menyiapkan mukena dan sajadah untuk Sari. Iya Bu, galak amat mentang-mentang ada calon mantu. Kata Budi sambil terkekeh. Sari refleks menoleh kepada Budi sambil sedikit melotot antara kaget atau malu. Tapi cuma dijawab dengan senyuman lebar oleh Budi. Part ke-17. Bu Lastri masuk ke kamar dan menyiapkan mukena yang jarang dipakai untuk dipakai Sari sholat, serta menyiapkan gelaran tikar untuk alas sajadah karena rumah itu masih beralaskan tanah. Walaupun jauh dari kata mewah, tapi rumah itu adalah saksi dari semua perjuangan dan perjalanan hidup mereka. Sari mematung di depan kamar saat Bu Lastri keluar. Sementara Budi sedang menunaikan sholat sendiri di kamarnya. Silahkan masuk dek Sari. Itu mukena dan sajadahnya sudah ibu siapkan. Kata Bu Lastri sambil menyingkapkan korden. Iya Bu, saya masuk ya Bu. Maaf kalau saya numpang sholat di kamar ibu. Kata Sari dengan lembut. Iya gak apa-apa, anggap saja rumah sendiri. Ibu mau ke belakang dulu. Kata Bu Lastri. Iya Bu, Sari pun masuk dan melaksanakan sholat di dalam kamar dengan khusyuk.
Sementara Bu Lastri menyiapkan makanan di meja depan. Karena memang meja dapur mereka hanya meja kecil tempat untuk menaruh nasi dan lauk saja. Kalaupun bisa buat makan itu cuma bisa untuk satu orang. Budi keluar dan membantu ibunya. Sementara Sari masih berada di dalam kamar Bu Lastri. Sari kok gak keluar-keluar bot, tanya Bu Lastri. Mungkin lagi berdoa Bu. Atau malah ketiduran hehe. Jawab Budi terkekeh. Baru saja Budi selesai bicara Sari keluar. Walaupun agak canggung tapi Sari sedikit lebih tenang setelah melaksanakan ibadah sholat duhur. Silahkan Dek, Sari makan dulu bareng Budi. Gak bener sih Budi ngajakin keluar tapi gak diajak makan. Kata Bu Lastri. Iya Bu. Ibu gak sekalian? Tanya Sari. Ibu tadi sudah. Silahkan makan yang kenyang, jangan sungkan-sungkan, anggap saja di rumah sendiri. Bu Lastri mempersilahkan dengan wajah tersenyum ramah. Sedangkan Budi hanya diam mematung di tempat duduknya memperhatikan ibunya menyikapi Sari. Sari duduk di samping Budi. Di meja tertata rapi nasi beserta beberapa lauk. Ada soto sapi dan gorengan tempe. Pas dan cocok dengan cuaca yang sedang dingin. Bert, ibu mau berangkat pengajian ibu-ibu RT ya, yang kenyang makannya. Kata Bu Lastri berpesan kepada Budi. Ibu tinggal dulu, pamit Bu Lastri kepada Budi dan Sari. Mereka pun makan dengan lahap karena memang keduanya juga sudah lapar. Dasar emang si Budi gak peka banget jadi cowok. Harusnya makan dulu kek, bakso atau apa. Sudah banyak duit juga. Hei, ini ceritanya Oto sedang mengomentari Budi. Gak apa-apa, ini kita di rumahmu cuma berdua Mas. Tanya Sari sambil menikmati makanan. Santai saja. Palingan juga ibu-ibu kurang kerjaan yang gibahin kita. Jawab Budi nyengir kuda. Setelah makan mereka bersama merapikan meja dan Sari mencuci piring serta gelas bekas mereka makan. Sementara itu, si Doni sedang sibuk mencari orang yang mau menjual token Taweti untuk Budi. Dia memposting di sebuah grup Facebook. WTB Taweti rate 5.000 per 100 token. Berapapun aku take, ragu bisa tarik Rekber andalanmu. Kalau bisa langsung banyak, butuh sebanyak-banyaknya, tulis Doni pada sebuah grup cryptocurrency di Facebook. Si Budi nekat amat jeti orang. Token gak jelas kayak gini berani ngepul. Kalau jeti abu kan rugi banyak. Kata Doni dalam hati. Doni pun mencoba membuka aplikasi bursa mata uang digital. Kebetulan dia mendaftarkan Budi menggunakan kode referral miliknya, jeti otomatis dia akan dapat sedikit persenan dari fee transaksi Budi. Buset. Doni kaget saat membuka asetnya. Karena saldo rupiahnya bertambah beberapa juta. Ini Budi transaksi berapa sih? Fee dari fee saja nyentuh jutaan. Gila memang itu anak. Doni menggerutu serius. Bahaya ini kalau dibiarkan. Bisa habis uang dia kalau market sedang beris. Doni uring-uringan sendiri kayak orang gila. Tiba-tiba messenger Doni menunjukkan ada pesan masuk. Bang mau jual Taweti, tulis pesan itu. Ada berapa? Balas Doni. Dikit doang bang, balas si pengirim pesan. Iya, dikitnya berapa? Tanya Doni lagi. Ada 3.000 ini, balas si pengirim sambil melampirkan screenshot dari saldo Taweti dari walletnya. Oke gas, take all. Balas Doni. Rate berapa kalau 3.000, balas si pengirim. 5.500 dah, balas Doni. Tambahinlah bang, balas si pengirim. Aku tambahin doa, balas Doni iseng. 5.500 kali 3.000 ke 16. 500.000. Genapin 17 juta bang, balasnya lagi. Gak bisa bro, udah 16.750.000 dah gas. Mau Rekber atau direct? Balas Doni, so jual mahal dia. Bagaimanapun juga dia juga mau cari keuntungan. Belajar ceti maklah kayaknya. Rekber vis itu ya, bel si pengirim. Oke, Rekber admin sini grup saja biar enak. Balas Doni. Mereka pun melanjutkan transaksi sampai kelar. Makasih banyak bang, nanti aku kabarin ke temenku kalau belum dijual punya dia. Pesan dari si pengirim setelah transaksi sukses. Iya bro, sama-sama, jawab Doni menutup transaksi. Siang itu Doni berhasil mengumpulkan 8.000 Taweti, lalu dia bersiap mau ke rumah Budi. Untung banyak ini aku, kata Doni sambil menggosokkan kedua telapak tangannya sendiri. Doni membayangkan berapa banyak untung yang bisa dia dapatkan dari transaksi ini, tanpa dia berpikir berapa keuntungan yang akan didapatkan Budi bila nanti harga di atas $2 per token. Di rumah enggak? Tanya Doni lewat WA. Enggak.
Aku lagi di luar. Jawab Budi. Budi memang sudah pergi mengantar Sari kembali ke kostannya. Kalau sudah di rumah kabari ya aku mau jual taweti. Ada 8.000 ini. Balas Doni. Ribet amat hidup. Tinggal kirim nanti aku transfer. Balas Budi. Ada hal yang mau aku omongin serius sama kamu soalnya balas Doni. Ya udah nanti aku kabari, balas Budi. Budi duduk di motor mengamati tempat kos Sari. Kebetulan yang punya kosan sedang di teras rumah induk. Kayaknya tinggal di sini gak masalah deh selama sebulan. Bisa sekalian lanjut PDKT sama Sari. Gumam Budi dalam hati. Permisi Pak. Bapak yang punya kos ini? Tanya Budi pada seorang bapak-bapak. Usianya mungkin sudah menginjak 60 tahun dengan rambut dominan putih. Iya deh. Ada perlu apa ya? Tanya bapak itu. Ada kamar kosong gak Pak? Tanya Budi. Oh mau ngekos. Ada satu baru kemarin keluar orangnya. Jawab bapak itu. Mari duduk dulu biar lebih enak ngobrolnya, lanjut bapak itu sambil tersenyum sumringah. Budi pun ikut duduk di teras depan bersama bapak itu. Sebentar saya ambilkan minuman, kata bapak itu. Gak usah repot-repot Pak, jawab Budi, tapi tak dihiraukan bapak itu karena sudah langsung ngelunyur masuk rumah. Tak sampai 2 menit bapak itu keluar sambil membawa nampan berisi secangkir kopi panas. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Tanya bapak itu. Saya Budi Pak, jawab Budi. Oh Dek Budi, saya Pak Amri pemilik tempat kos ini. Kata bapak itu mengenalkan diri. Budi mengeluarkan rokok dan memulai ritual merokoknya. Saya mau ngekos Pak, bareng ibu saya. Paling lama cuma 2 bulan karena rumah saya akan direnovasi jadi saya dan ibu saya butuh tempat tinggal sementara. Kata Budi menjelaskan maksudnya. Sebenarnya ini kos khusus wanita deh. Tapi karena Dek Budi bareng sama ibunya saya perbolehkan. Kata Pak Amri sambil mengepulkan asap rokok kretek miliknya. Sudah mirip cerobong kereta uap. Mungkin Dek Budi mau cek lihat-lihat kamarnya dulu. Tawar Pak Amri. Boleh Pak. Ayo. Jawab Budi. Mereka berdua langsung berjalan menuju kamar yang kosong. Kosan milik Pak Amri cuma punya 5 kamar. Dari 5 kamar itu ada satu yang ukurannya lebih besar. Besarnya hampir 2 kali lipat dari kamar lainnya. Kamar itu berada di paling depan. Sedangkan kamar lainnya berada di belakangnya. Kebetulan kamar itulah yang kosong. Ini kamarnya Dek Budi. Kamar ini tadinya ditempati Pak Sutri. Agak lebih besar memang. Cocok untuk Dek Budi sama ibunya. Pak Amri menunjukkan kamar. Setelah membuka pintu mereka pun masuk. Budi dan Pak Amri mengecek kondisi kamar. Bagus Pak. Berapa ini per bulan? Tanya Budi. Kalau yang ini 450 nak. Tapi listrik dan air Pam beli sendiri karena kamar ini pasang listrik dan air terpisah dari rumah induk. Jawab Pak Amri. Setelah menimbang-nimbang, sejenak Budi menyetujui harga yang ditawarkan. Mereka pun keluar dan kembali ke teras rumah Pak Amri untuk melanjutkan ngopi dan sebat dulu. Bearish Market sedang mengalami penurunan harga. Part 18 ikan sepat. Budi memutuskan untuk tinggal di kos yang sama dengan Sari selama proses renovasi rumahnya. Tapi Sari belum mengetahui itu. Kalau begitu saya akan menyewa untuk sebulan dulu Pak. Nanti kalau ada kendala dalam proses renovasi rumah, mungkin saya bisa tambah. Kata Budi sembari mematikan rokoknya di asbak. Gak masalah nak Budi. Kapan rencana mau pindah? Tanya Pak Amri. Mungkin lusa Pak, jawab Budi. Setelah membayar sewa untuk 1 bulan Budi pun berpamitan untuk pulang. Karena hari juga sudah hampir petang. Sari pulang jam berapa, Bat? Tanya ibunya setelah Budi masuk rumah. Tadi Bu, setelah sholat asyar, jawab Budi. Bu, nanti kalau mulai pekerjaan pembangunan rumah kita pindah sementara ya Bu. Kata Budi setelah menenggak air dingin dari kulkas. Iya Bat, tapi mau pindah kemana? Tanya Bu Lastri. Tadi setelah Sari masuk ke kamarnya, aku tanya pemilik kosnya. Ternyata ada 1 kamar kosong. Agak gedean sibuk. Jawab Budi. Terus? Tanya Bu Lastri mengernyitkan kening. Terus belok kiri, jawab Budi menirukan instruksi tukang parkir. Plak. Bunyi botol minuman mampir di kepala Budi. Ditanyain orang tua malah bercanda kamu, kata Bu Lastri agak geram. Hahaha ibu kayak gitu aja ditanyain. Ya kita tinggal dulu di sana sementara. Kata Budi sambil tertawa. Kapan kita pindah? Tanya Bu Lastri lagi.
Lusa paling Bu, aku juga belum nyerahin uang DP ke Pak Agung. Besok paling atau nanti malam kalau gak hujan. Jawab Budi. Sudah Bu, aku mau mandi dulu, kata Budi sambil menuju ke belakang. Bu Lastri memandangi Budi dari belakang. Anak yang 20 tahunan lalu dia lahirkan dengan penuh keterbatasan ekonomi sekarang sudah tumbuh besar dan mungkin akan menjadi jutawan. Di tempat lain, Sari baru selesai mandi dan menunaikan sholat asar karena dia tadi tidak sholat di rumah Budi. Dia keluar menemui Pak Amri untuk membayar uang kos bulan depan. Kebetulan Pak Amri sedang membersihkan kamar yang nantinya mau ditempati Budi dan ibunya. Lagi bersih-bersih Pak, sapa Sari berbasa-basi. Iya ini Dek Sari. Lusa mau ditempati. Tadi orangnya sudah kesini. Jawab Pak Amri ramah. Ini saya mau bayar kos Pak, kata Sari sambil menyodorkan 4 lembar uang berwarna merah. Kok buru-buru Dek Sari? Kan belum tanggalnya. Kata Pak Amri tapi sambil menerima uang dari Sari. Kebetulan ini bonus target cair duluan Pak. Jadi saya bayarkan dulu takutnya nanti malah habis. Jawab Sari sambil tersenyum ramah. Ya sudah kalau begitu terima kasih. Semoga diberi kelancaran dalam pekerjaan dan diberi kesehatan juga. Kata Pak Amri. Amin Pak. Saya ke warung dulu Pak. Kata Sari. Iya Dek Sari, jawab Pak Amri. Azan maghrib berkumandang. Mengingatkan manusia untuk kembali bersimpuh dan bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Untuk keluar bersama Sari malam ini dipending dulu oleh Budi dengan persetujuan dari Sari juga karena mereka juga sudah jalan dari pagi sampai sore. Sari yang sudah terlanjur mengambil libur di pekerjaannya sebagai kasir di sebuah minimarket memilih untuk beristirahat di kamar kosnya saja. Sedangkan Budi sibuk melayani Doni yang datang ngoceh-ngoceh gak jelas karena dia menilai Budi sembarangan dalam melakukan trading. Buktinya kan nilai asetku bertambah Don, kata Budi agak kesal dengan mengepulkan asap rokoknya. Iya Bar, tapi industri kripto itu sangat fluktuatif. Bisa saja besok pagi langsung amblas asetmu. Doni tak kalah kesal kepada Budi. Kalau begitu bisa juga kan kebalikannya. Asetku bisa tiba-tiba meledak. Budi membalas omongan Doni dengan nada sedikit meledek. Aku cuma mengingatkan Bar. Sebagai sahabat aku gak mau semua yang baru saja kamu dapatkan hilang begitu saja. Doni menghela nafas kasar. Terus gimana Don enaknya? Tanya Budi melunak. Bagaimanapun juga Doni lebih berpengalaman dalam hal ini. Sedangkan Budi hanya pemain baru yang bisa saja salah analisa. Begitulah yang ada di pikiran Doni. Tapi Doni belum tahu jika semua transaksi yang Budi lakukan dipandu oleh sebuah aplikasi. Aplikasi dengan kecerdasan buatan dengan analisa probabilitasnya nyaris 100%. Alihkan profitmu ke aset lainnya. Bisa berupa tanah atau emas atau kamu bisa jadikan modal usaha. Jadi kalau nanti kondisi pasar gak menguntungkan, kamu masih bisa punya income lainnya. Jawab Doni sembari menyulut rokok mayot andalannya. Untuk usaha aku sudah berpikir Don, rencana aku mau bikin mini cafe. Kata Doni santai. Tapi saranmu oke juga. Bisa aku pertimbangkan. Lanjut Budi. Bagaimanapun juga pepatah jangan menaruh semua telur milikmu di keranjang yang sama ada benarnya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mau ikut enggak? Tanya Budi pada Doni. Kemana? Doni bertanya balik. Ke rumah Maudi, jawab Budi sambil tersenyum lebar. Dia tahu sahabatnya ini pasti senang kalau diajak ke rumah Maudi. Ayo gas, Doni menjawab dengan rona wajah sumringah. Bentar aku siapin duit dulu buat bayar DP, Budi berkata terus masuk ke kamarnya mengambil beberapa gepok uang. Dia celinguk-celinguk mencari sesuatu yang bisa dia jadikan tempat uang. Pakai tas kebesaran, Meals juga. Ya sudah pakai kantong kresek minimarket sajalah. Kata Budi dalam hati. Lalu dia mengambil uang 250 juta dan dimasukkan ke dalam kantong kresek. Kebiasaan memang si Budi agak nyeleneh pemikirannya. Budi memasukkan kresek berisi uang itu ke dalam bagasi motornya. Pakai motorku saja ya Don. Kata Budi. Bebas bos, asal jangan jalan kaki. Jawab Doni. Mereka pun melajukan motor menuju rumah Pak Agung dengan kepentingan masing-masing. Budi yang mau membayar DP pengerjaan rumahnya dan Doni yang mau curi peluang untuk bertemu Maudi. Gak usah ngebut lah, kata Budi setengah berteriak kepada Doni yang duduk di depan. Mau ketemu Maudi harus cepat, jawab Doni. Apa? Mau cari ikan sepat? Tanya Budi balik yang kurang jelas mendengar ucapan Doni.
Ia Doni pun cuma mengiyakan saja karena sama-sama nggak mendengar dengan jelas. Jarak yang biasanya ditempuh dalam waktu 15 menit pun dipersingkat menjadi 10 menitan karena Doni kesetanan naik motornya. Emang di rumah Pak Agung ada ikan sepat, Don? Tanya Budi keheranan setelah turun dari motor. Hah? Ikan sepat? Doni malah bingung sendiri sambil garuk-garuk rambut koma airnya yang ala opa Korea. Memang Doni cocok dengan model rambut jenis itu. Dengan kulit putih, wajah lumayan tampan plus tinggi badan yang di atas rata-rata orang Jawa menambah kesan kekoreaannya. Lah kamu tadi ngomong apa di motor? Tanya Budi. Oh tadi, mau ketemu Maudi harus cepat pik. Jawab Doni sambil menonyor kepala sahabatnya itu. Hahaha, mereka berdua tertawa lepas menertawakan diri sendiri. Udah jangan keras-keras nanti ganggu tetangga sebelah, kata Doni. Mereka pun menuju pintu dan mengetuknya. Tok tok tok, bunyi daun pintu yang diketuk Budi. Assalamualaikum, Budi mengucapkan salam, sedangkan Doni malah sibuk merapikan penampilannya. Terdengar suara langkah dari dalam rumah, tak berselang lama pintu terbuka dan enging-eng. Maudi yang cantik jelita membuka pintu kemudian membalas salam. Waalaikumsalam. Anjir cantik banget sih Maudi, batin Budi. Dia terpesona tapi sekejap dia teringat Sari yang punya kecantikan tak kalah dengan Maudi. Kamu Bat, mau ketemu ayah? Tanya Maudi. Iya, aku mau ketemu ayahmu tapi temanku mau ketemu kamu. Jawab Budi dengan data. Doni yang mendengarnya langsung berhenti merapikan rambutnya dan menolehkan pandangannya ke arah pintu. Doni dan Maudi beradu pandang. Persis seperti adegan di film Bollywood. Budi yang melihat adegan itu berkata, lah malah pandang-pandangan, nanti jatuh cinta loh. Amin, jawab Doni sekenanya, sedangkan Maudi hanya tersenyum tipis. Celingak-celinguk mengedarkan pandang ke sekitaran untuk mencari sesuatu. Nyeleneh lain dari yang lain, atau out of the box. Part 19 Hari yang Indah. Siapa yang datang Maudi? Terdengar suara Pak Agung dari dalam rumah. Ini ya, Budi mau ketemu ayah. Jawab Maudi. Dan Doni mau ketemu anak bapak, celetuk Budi. Doni refleks langsung mencitak pelan kepala Budi yang sedang cekikikan. Pak Agung keluar dengan sarung dan kaos oblong khas bapak-bapak. Sedangkan Maudi langsung masuk dengan wajah bersemu merah karena ulah Budi. Silahkan duduk Nak Budi dan Nak Doni, mau di teras atau di dalam? Kata Pak Agung mempersilahkan dengan senyum ramah. Di dalam saja Pak, soalnya agak penting sih. Jawab Budi sambil menjabat tangan Pak Agung diikuti Doni. Mereka pun masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Mau ditolong bikinkan kopi ya, kata Pak Agung. Iya ya, jawab Maudi. Begini Pak, maksud kedatangan saya kemari mau memberikan uang DP yang tadi siang kita sepakati. Kata Budi mengutarakan maksudnya. Lah mana uangnya Bat? Jangan bilang kamu lupa ketinggalan di rumah. Celetuk Doni. Iya, masih di bagasi motor, sebentar Pak saya ambil. Jawab Budi malu-malu. Ente kadang-kadang ente, kata Doni yang diikuti tertawa renyah oleh Pak Agung. Ada-ada saja kelakuan anak muda sekarang, kata Pak Agung lirih. Benar Nak Doni mau ketemu Maudi? Tanya Pak Agung langsung menyekak Doni saat Budi keluar mengambil uangnya. Iya Pak, kalau boleh tapi hehe, jawab Doni sambil nyengir memerkap giginya yang putih. Boleh saja asal jangan aneh-aneh, toh kalian sudah sama-sama dewasa. Jawab Pak Agung sambil menatap mata Doni. Budi datang menenteng kresek. Pak Agung termangu melihat tentengan Budi. Ini Pak saya DP dulu 250 juta. Sisanya sesuai perjanjian. Kata Budi setelah duduk. Pak Agung menerima kresek itu dan meletakkannya di sampingnya. Tak berselang lama Maudi datang membawa kopi dan beberapa cemilan ringan. Maudi kamu temani Nak Doni dulu di sini. Bapak sama Budi mau ngobrol serius di depan. Kata Pak Agung setelah Maudi menaruh kopi di meja. Iya ya, jawab Maudi tersipu malu. Cie gesit amat manuvernya, canda Budi diiringi senyuman. Budi dan Pak Agung berpindah duduk di teras sedangkan Maudi dan Doni berdua di ruang tamu. Ibumu kemana kok gak kelihatan, tanya Doni membuka obrolan. Ibu sedang ke rumah nenek, jawab Maudi. Sedangkan di teras Budi dan Pak Agung hanya ngobrol ringan diselingi sedikit perbincangan tentang proyek garapan rumah Budi. Singkat cerita waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Budi berniat pamit. Don, mau pulang gak?
ucap Budi dari teras. Ya sudah, aku pulang dulu ya, sudah malam, kata Doni kepada Maudi yang dijawab dengan anggukan malu-malu. Doni pun keluar mendatangi Budi dan Pak Agung di teras. Mereka berpamitan untuk pulang. Pelan-pelan saja, sudah nemu ikan sepatnya kan? Kata Budi setelah keluar dari halaman rumah Pak Agung. Siap bos, makan dulu, aku traktir deh. Balas Doni yang sedang gembira. Bagaimana tidak? Doni yang sudah memendam rasa kepada Maudi sejak bangku SMP merasa mendapat lampu hijau dari Pak Agung. Sedangkan Budi berusaha ikhlas menerima andai kata Doni bisa bersama Maudi. Mau makan apa ini? Tanya Doni lagi. Angkringan Pak Harjo saja Don, jawab Budi enteng. Doni dan Budi melajukan motor menuju lokasi angkringan Pak Harjo. Angkringan nampak lumayan ramai, dengan lampu yang remang ciri khas dari angkringan. Assalamualaikum Pak Harjo, sapa Budi. Waalaikumsalam, jawab Pak Harjo. Budi dan Doni, silahkan mau pesan apa? Tanya Pak Harjo lagi. Biasa aku jahe susu panas Pak, ucap Doni. Kalau aku kopi jahe Pak, biar mantap. Pesan Budi sambil menyantap sate usus ayam khas angkringan. Budi dan Doni duduk menunggu pesanan minuman mereka dibuatkan sambil sesekali mendengarkan omongan random di angkringan. Ada yang ngomongin politik, ada yang ngomongin cuaca, ada yang bahas togel, bahas saat yang rungkat mulu, dan ada pula yang ngobrolin tentang janda muda penjual jamu di sebelah lapak Pak Harjo. Sedangkan Budi dan Doni sedang asik menikmati sebatang rokok masing-masing. Lancar kuliahnya Don? Tanya Pak Harjo sambil meletakkan 2 gelas untuk Budi dan Doni. Alhamdulillah Pak, lancar, jawab Doni sambil mengunyah gorengan. Budi kerja di mana sekarang? Tanya Pak Harjo. Lagi menikmati nganggur Pak. Nganggur kalau ditekuni juga hasilnya lumayan haha. Jawab Budi tertawa. Lumayan dia Pak. Nganggur belum ada sebulan sudah mau bangun rumah saja. Sambung Doni. Pak Harjo pun tertawa renyah mendengar jawaban mereka berdua. Silahkan dinikmati, Bapak mau cuci gelas dulu. Kata Pak Harjo. Bad, tadi siang kata mau di kamu ke situ sama cewek ya? Tanya Doni kepo. Iya Don, jawab Budi singkat. Siapa Bad? Gak kenalin ke aku. Tanya Doni lagi. Itu yang kemarin layanin kita di showroom pas mau beli motor, kata Budi dengan mulut bergerak melibas tahu isi. Buset, malah lebih gesitan kamu hahaha. Kata Doni riang. Iya dong, sudah secure sekarang gak insecure lagi haha. Jawab Budi diiringi suara tawa. BTW kapan-kapan jalan bareng-bareng yuk, seru kayaknya. Usul Doni. Nanti aku bawa mobil ayah deh, tapi bensin patungan. Tambahnya. Beres kalau itu mah, yang penting itu gadis-gadis mau apa enggak? Kata Budi. Semoga saja mau, balas Doni. Di tempat lain sesaat setelah Doni dan Budi pulang dari rumah Pak Agung. Ayah apaan sih kok aku diminta temani Doni, kata Maudi merajuk. Gak apa-apa kan cuma nemani ngobrol doang, daripada kamu gabut scroll-scroll TikTok gak jelas. Jawab Pak Agung. Tapi kan Maudi malu ya, kata Maudi. Lah emang kenapa mesti malu? Ada ayah juga kan di depan. Kata Pak Agung. Ih ayah nyebelin, kata Maudi. Walaupun sebenarnya Maudi juga senang di dalam hatinya. Kok wajahmu merona, Pak Agung tersenyum melihat kelakuan putri semata wayangnya. Ah masa enggak tuh, jawab Maudi sambil bercermin dan menyentuh pipinya. Sudah ayah mau ke kamar dulu, mau nyusun pekerjaan buat rumahnya Budi, kata Pak Agung sambil melangkah naik ke lantai 2 rumahnya. Jangan tidur larut malam Maudi, pesan Pak Agung sambil berjalan menaiki tangga. Iya ayah juga jangan diforsir tenaganya. Balas Maudi. Maudi pergi ke dapur untuk mencuci gelas serta piring bekas makan malamnya. Tadi Doni ngomong apa ya ke ayah kok sampai tiba-tiba ayah memintaku untuk menemaninya, ucap Maudi sendiri sambil berjalan menuju dapur. Malam itu berlalu bahagia untuk Doni, Budi, Sari, dan Maudi. Budi bahagia karena hampir sudah bisa membangun rumah untuk ibunya dan bisa jalan keluar dengan Sari. Sedangkan Sari bahagia karena mendapat perlakuan istimewa dari Budi dan ibunya. Doni pun tak kalah bahagia. Selain mendapatkan untung dari token Taweti yang dia jual ke Budi, dia pun bisa ngobrol berdua dengan Maudi. Hal yang selama ini hanya bisa diangan-angan olehnya. Sementara Maudi bahagia karena melihat ayahnya sedikit melunak kepada teman prianya.
Cuaca malam itu yang sedikit mendung membuat setiap manusia sangat nyenyak untuk tidur. Tapi tidak dengan Budi. Budi malah dikejutkan dan disibukkan dengan nilai asetnya yang sudah menyentuh harga jual yang dia pasang. Lebih cepat memang dari pesan yang disampaikan oleh aplikasi BTC Diet-nya. Kayaknya dulu di part-part awal namanya Denny ya. Kok jadi Doni sih, gue tertawa ini gara-gara auto text di HP sih gak sengaja jadi keterusan. Part 20 meledak. Saat Budi sedang bersiap tidur. Seperti lumrahnya kaum milenial lainnya. Dia bermain sosmed dulu. Scroll-scroll beranda Facebook. Tanpa sengaja dia melihat postingan dari sebuah kanal berita luar negeri bahwa Dogecoin mencatatkan rekor harga tertinggi. Dalam berita itu disampaikan bahwa harga Dogecoin sempat menyentuh $1,3 per koinnya. Tak hanya sampai di situ, keterkejutan Budi semakin memuncak ketika dia menyalakan laptop dan membuka website bursa tempat dia menaruh dan memperdagangkan aset digital. Koin XLM yang dia beli di harga 5.000 sejumlah 1 juta koin sekarang sudah menyentuh harga Rp11.000. Shiba Inu yang dia beli 30 satoshi per token sekarang melonjak gila menyentuh 3.700 satoshi per tokennya. Jantung Budi berdebar sangat kencang. Andai dia punya penyakit jantung kronis mungkin dia malah akan tewas menghadapi meledaknya nilai aset miliknya. Pip. Terdengar suara notifikasi dari HP Budi. Sebuah notifikasi dari aplikasi BTC Diet-nya. Jual semua XLM dan Shiba Inu sekarang. Jangan terkecoh dengan pola candle yang seperti akan naik terus. Begitu bunyi pesan itu. Budi pun dengan sigap menjual semua XLM dan Shiba miliknya dengan mengikuti harga pasar agar lebih cepat. Tak butuh waktu lama XLM Budi terjual dengan harga 11.000 per koin, sedangkan harga saat ini sebenarnya di 11.200 per koinnya. Sedangkan Shiba dia jual di harga 3.700 satoshi. Doge. Shiba dan XLM aset yang dia miliki sudah terjual semua dengan kenaikan yang signifikan. Budi mengecek berapa total saldo rupiah miliknya. Kemarin saldo rupiah milikku sekitar 13M, kata Budi dalam hati. Debaran semakin kencang, keringat dingin sudah mulai bercucuran ditambah kepulan asap rokok yang dia semburkan menambah dramatis suasana di dalam kamarnya. Budi mendapatkan 11 miliar rupiah dari penjualan 1 juta koin XLM miliknya dengan modal 5 miliar. Dan mendapatkan 999.050.000 dari penjualan Dogecoin miliknya dengan modal hanya 100 juta saja. Sedangkan yang paling melonjak adalah aset Bitcoin miliknya. Dengan penjualan semua Shiba Inu miliknya, Budi kini memiliki 24,6 BTC di walletnya. Berapa miliar ini semua? Tanya Budi pada diri sendiri sambil tangannya sibuk mencari info harga Bitcoin. Saat itu harga Bitcoin stabil di angka 500 juta per koin. Jadi estimasi nilai Bitcoin miliknya 12,3 miliar rupiah. Total saldo rupiah milik Budi semua berjumlah rupiah 24.999.050.000, 24.999.050.000 rupiah. Jika ditambahkan dengan estimasi nilai Bitcoin dalam rupiah, maka total semuanya adalah rupiah 37.299.050.000, 37.299.050.000 rupiah. Sungguh sebuah nilai yang fantastis untuk Budi. Mengingat dirinya yang tanpa background pendidikan yang mumpuni ataupun dukungan latar belakang keluarga yang kuat. Budi hanya seorang anak dari pasangan buruh tani di kampungnya. Jangankan dulu, 2 minggu yang lalu Budi bahkan tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang dengan uang dan aset yang dia miliki nampaknya dia dan ibunya mulai akan menapaki kehidupan baru yang lebih dari cukup. Meledak, kata itulah yang pantas untuk diucapkan saat ini. Seperti alam semesta yang berawal dari ketiadaan. Dengan ledakan Big Bang yang luar biasa dahsyat mampu mengawali segala bentuk yang sekarang terjadi di jagat raya ini, termasuk juga kehidupan di bumi. Begitu pula dengan Budi. Berawal dari ketiadaan dia dan ibunya yang tak henti berbuat baik akhirnya mendapatkan apa itu balasan. Memang tidak ada kebaikan yang percuma di dunia ini. Sekecil apapun perbuatan entah itu baik atau buruk pasti akan terbalas cepat atau lambat. Waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi, tapi Budi masih menghisap rokoknya, ditemani secangkir kopi yang masih mengepulkan uap panas. Nampak Budi baru saja menyeduh kopi untuk menemani dia berdiam mencoba menerima kenyataan ini. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Budi bergumam sendiri. Seketika dia terpikirkan dengan 18.000 token Taweti miliknya. Jika benar akan bernilai $2 per token berarti dia akan mendapatkan 36.000 USD.
Sebuah nominal yang cukup besar, yaitu sekitar rupiah 504 juta rupiah dengan estimasi kurs dolar ke 14.000. Uang yang cukup untuk mengganti biaya pembangunan rumahnya. Sedang dia hanya mengeluarkan 7.000 rupiah untuk setiap 100 token Taweti yang dia dapat dari Doni. Budi memutuskan untuk melaksanakan sholat sunnah sebagai wujud syukurnya kepada Allah SWT. Menunggu subuh Budi memilih untuk mencoba tidur agar besok tidak terlalu ngantuk. Tapi tetap saja pikirannya melayang tidak mau melepaskan kesadaran. Gak punya duit susah tidur, banyak duit juga susah tidur. Gini amat jeti orang. Gerutu Budi pada diri sendiri. Budi berencana untuk mempercepat ekspansi bisnis yang terskema di dalam otaknya. Dia mencatat berbagai langkah yang akan dia lakukan. Diawali dengan mencari lokasi strategis untuk memulai bisnis kafe miliknya. Membeli logam mulia untuk cadangan investasi dan membeli beberapa lahan untuk simpanan hari tua. Tidak lupa dia juga berencana membuka rekening deposito di bank untuk ibunya. Sehingga ibunya bisa memiliki pasif income dari bunga deposito. Banyak rencana yang dia susun membuat pikirannya lelah. Tak terasa Budi mulai menguap panjang pertanda dia mulai mengantuk. Dan tertidur dengan posisi duduk bersandarkan pada dinding kamarnya dengan HP masih di tangannya. Menjelang subuh, di rumah Doni. Doni sudah terbiasa bangun sebelum subuh untuk melakukan trading forex, karena menurut pengalaman dia, jam-jam segitu market sedang stabil. Nampaknya Doni belum menemukan celah untuk melakukan open posisi. Dia pun memutuskan beralih untuk trading aset digital saja. Dia masuk ke laman web bursa dan sama halnya dengan Budi. Doni pun terkejut melihat saldo rupiahnya kali ini bertambah beberapa juta lagi. Gila si Budi. Benar-benar gila itu bocah. Gumam Doni. Transaksi berapa miliar ini? Sampai aku dapat fee nyaris 10 juta. Doni bertanya pada diri sendiri yang tentu saja tidak akan dijawab. Doni pun mengecek harga berbagai koin yang mengalami peningkatan signifikan. Walaupun koin tersebut tidak memiliki fundamental yang bagus, tapi karena booming kripto yang dihembuskan oleh Elon Musk sang raja Tesla lewat cuitannya di Twitter, nampaknya berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga kali ini. Sedangkan harga Bitcoin masih duduk santai di kisaran 500-an juta. Nampaknya pasukan trader kripto sedang tidak mengincar Bitcoin, pikir Doni. Doni yang lebih berpengalaman dalam dunia trading dan dunia cryptocurrency tidak begitu heran dengan meledaknya harga berbagai koin itu. Karena sifat dasar kripto yang desentralisasi, jadi valuasinya digerakkan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari bank sentral manapun. Bahkan Bitcoin yang sekarang bernilai ratusan juta itu dulu sama sekali tidak memiliki nilai di awal kemunculannya. Seperti filosofi Big Bang yang mengawali terbentuknya alam semesta. Jika Budi tidak ketinggalan berita, harusnya dia sudah mendapatkan profit yang sangat besar. Batin Doni. Satu yang dipegang Doni dalam trading forex ataupun mata uang atau aset digital adalah jangan serakah. Kita harus punya trading plan yang jelas serta disiplin mengikuti trading plan yang kita buat sendiri agar psikologis kita terjaga. Itulah yang selama ini Doni pegang. Nampaknya akan ada sultan baru di kampung ini, kata Budi sambil mengenakan sarung dan peci untuk berjamaah di masjid karena azan subuh sudah berkumandang. Forex foreign exchange dalam bahasa Indonesia adalah falas valuta asing, adalah perdagangan antar mata uang asing berbagai negara.